Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas kelanjutan dari materi minggu kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari lebih bermanfaat dan lebih berkah untuk kita semua. Doa dimulai. Baru selesai, langsung saja kita hari ini akan membahas materi bank sentral. Dimana sebelum kita masuk ke apa sih bank sentral itu, kita akan membahas sejarah dari asal mula terbentuknya bank sentral di Indonesia. Bank sentral atau Bank Indonesia, dimana jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, Indonesia ataupun Nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di Eropa, mekanisme telah berkembang menjadi revolusi industri yang menyebabkan pesatnya kegiatan dagang Eropa, di mana pada saat itu muncul lembaga perbankan sederhana seperti Bank Van Liening, di mana bank ini berasal dari negara Belanda. Asal mula munculnya sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa Barat yang mengekspansi Nusantara pada waktu yang sama. VOC dijawab pada tahun 1746 mendirikan The Bank Van Liening yang kemudian menjadi The Bank Courant and Bank Van Liening pada tahun 1752, di mana bank tersebut merupakan bank pertama yang lahir di Nusantara. Cikal bakal dari bank di dunia perbankan pada masa selanjutnya, yaitu pada tanggal 24 Januari tahun 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama Dijavans Bank atau DJB, di mana selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa kerajaan Belanda hingga akhir diundangkan DJB pada Wet 1922. Masa kedudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan antara Republik Indonesia dan Netherlands Indian Civil Administrative atau disingkat dengan NICA. Perbankan pun terbagi menjadi dua, yaitu DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA, sedangkan Yayasan Pusat Bank Indonesia dan Bank Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda. Ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, di mana status ini terus bertahan hingga masa kembalinya Republik Indonesia dalam negara kesatuan. Berikutnya, sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, Republik Indonesia menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia. Itu merupakan sejarah dari terbentuknya bank sentral itu sendiri. Langsung kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bank sentral, di mana bank sentral merupakan sebuah bank
badan keuangan yang pada umumnya dipunyai oleh pemerintah, serta menjamin supaya kegiatan-kegiatan badan keuangan tersebut bisa mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank Sentral di Indonesia atau biasa disingkat dengan Bank Indonesia atau BI, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah ataupun pihak lain kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Di sini Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melakukan suatu kebijakan moneter secara terus-menerus, konsisten, transparan, meski mempertimbangkan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Setelah kita membahas dari pengertian dari bank sentral itu, kita lanjut ke fungsi bank sentral, di mana fungsi dari bank tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, yakni tentang Bank Indonesia, di mana disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia melalui suatu kebijakan-kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang menitikberatkan pada tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah, di mana Bank Indonesia bisa dikenal sebagai banknya bank-bank dan yang lain, atau disebut sebagai bankers of bank. Selain itu, tujuan dari bank sentral sendiri untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Di sini instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari Bank Indonesia tersebut sebagai bank sentral. Adapun peran dari bank sentral di sini dipunyai oleh Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang cermin dari laju inflasi dan pengembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Di sini instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut merupakan tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Adapun tugas bank sentral yaitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, di mana tugasnya itu terbagi menjadi 3 tugas utama, yaitu yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Di sini tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang maupun jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional. Selain itu, kita yang keduanya yaitu antara Bank Indonesia dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah
sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana tugas bank sentral yaitu lakukan untuk yang dilakukan dalam rangka tercapainya kesepakatan, aturan atau standar dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Di sini sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai maupun non tunai. Dari sistem pembayaran non tunai sendiri di era revolusi 4.0 ini 4.0 ini telah memudahkan banyak orang dalam melakukan transaksi dengan berbagai jenis aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembayaran baik seperti OVO, terus GoPay, Dana maupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan, di mana seiring dengan terbentuknya seiring terbentuknya OJK atau biasa dikenal Otoritas Jasa Keuangan, di mana tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan pada pengawasan makroprudensial. Di sini sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan oleh OJK. Pelaksanaan pengawasan makroprudensial ini dimaksud untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan tersebut merupakan suatu kondisi di mana sebuah lembaga keuangan, pasar keuangan dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Dengan demikian, secara umum kebijakan makroprudensial ini dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu, kita juga akan membahas tugas dari bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Di sini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama yaitu menyediakan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat utang negara. Yang keempat, melakukan peredaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang, dan yang terakhir yaitu mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Jadi di sini sekalipun kita telah mengalami kekurangan uang, kita tidak serta-merta tinggal memproduksi uang tersebut, karena apabila banyak uang yang beredar di masyarakat, maka akan mempengaruhi tingkat keuangan tersebut dan akan menyebabkan inflasi. Selanjutnya yaitu tugas bank sentral dalam perbankan. Di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menentukan suku bunga, terus sebagai banker, dan yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang keempat melakukan pembinaan semua bank yang ada. Yang kelima melakukan peraturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha produktif. Baiklah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan.
baik dari pengertian, fungsi, tugas dari bank sentral itu sendiri. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, bisa angkat tangan. Ya, sebelum kita melanjutkan, Ibu rasa semua sudah paham ya. Baiklah, di sini kita akan lanjut pada kewenangan dari Bank Sentral itu sendiri, di mana kewenangan Bank Sentral Bank Indonesia di bidang moneter dapat dibagi juga dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, baik operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan peraturan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya yaitu menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Di sini juga Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mempertimbangkan sasaran tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud di situ yaitu kebijakan penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, dan pengontrolan pembiayaan dan kredit. Di situ itu juga merupakan kewenangan atau dari bank itu sendiri, yaitu bank sentral. Selain itu kita juga akan mempelajari struktur dalam pengurus dari ataupun ketua dari bank sentral itu sendiri. Di sini bank sentral atau gubernur Bank Indonesia di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur sebagai pemimpin yang dibantu oleh seorang deputi gubernur senior sebagai wakilnya, serta sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Di sini masa jabatannya itu sama seperti masa jabatan pemerintah lainnya, baik presiden, gubernur, desa, dan lainnya itu yaitu selama 5 tahun. Meskipun demikian, dari pembentukan gubernur Bank Indonesia sendiri itu dilantik atau diangkat oleh presiden melalui persetujuan DPR. Di sini deputi gubernur yang diusulkan oleh presiden berdasarkan dari rekomendasi dari gubernur Bank Indonesia. Meskipun diangkat oleh presiden, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh presiden. Kenapa demikian? Kecuali bila mereka melakukan suatu kesalahan yang benar-benar harus menuntut mereka untuk berhenti pada pekerjaannya, serta mereka bisa berhenti sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, tapi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan pembentukan deputi gubernur. Di sini mereka juga akan diberhentikan apabila dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan tidak dapat mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai deputi gubernur. Di sini dinyatakan pilot atau tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai kreditur atau berhalangan tetap. Selain itu, antara Bank Indonesia dan Perum Peruri ataupun otoritas jasa keuangan, di sini mungkin kalian semua sudah
sedikit tidak asing mengenai apa yang Ibu sampaikan tadi, baik dari Bank Indonesia, Perum Peruri maupun otoritas keuangan, di mana ketiga lembaga tersebut sedikit bersinggungan pada kegiatan pada bagian tugas dari peran Bank Sentral di Indonesia atau Bank Indonesia. Di sini mengatur dan mengawasi perbankan. Saat ini tugas pengawasan mikroprudensial sudah diserahkan pada otoritas jasa keuangan. Dengan adanya JK, tugas dan otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dari sektor pembankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia kini beralih menjadi tugas dari OJK itu sendiri. Sementara itu, meskipun kewenangan menerbitkan uang kartal masih ditentukan oleh Bank Indonesia, Perum Peruri yang memiliki tugas untuk mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia tidak serta mencetak barang-barang cetakan baik dari surat-surat berharga serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, Bank Indonesia, lembaga-lembaga negara dan umum. Dalam perkembangannya, Peruri juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan percetakan dokumen security untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, materai, dan dokumen pertahanan atas permintaan instansi yang berwenang. Uniknya di sini, Perum Peruri juga dapat mencetak uang dan dokumen security negara lain atas permintaan dari negara yang bersangkutan. Nah, anak-anak, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai Bank Sentral. Mungkin sebelum Ibu menutup kelasnya pada pagi hari ini, mungkin ada yang bisa ditanyakan mengenai apa sih Bank Sentral itu, kenapa dia disebut sebagai banking of bank. Kenapa demikian? Baiklah, karena Ibu sudah menjelaskan materi ini secara jelas dan memberikan kesempatan bagi kalian untuk mengajukan pertanyaan, tetapi dari kalian tidak ada yang bertanya, jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan sebelum kita mengakhiri kelas ini, anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, karena pada pagi hari ini kita memulai kelas kita dalam keadaan sehat, maka kita juga akan mengakhiri kelas kita dalam keadaan sehat. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang pusing? Ya, meskipun sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, Ibu harap semua anak-anak Ibu tidak bermalas-malasan atau tidak lemas dalam menerima materi-materi yang telah Ibu sampaikan maupun guru-guru lain sampaikan pada kelas berikutnya. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.